Jumpa lagi teman-teman semua. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Cai di sini ya. Duta Pajak Abal-abal. Pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kita live Instagram teman-teman ya, gratis teman-teman ya di channel Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Dan seperti biasa teman-teman, gua perlu disclaimer teman-teman ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% teman-teman ya. Hari ini Bapak Faris Justian, the best from the best, sudah mulai menggunakan disclaimer dalam videonya. Ini bukanlah kajian akademis teman-teman yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Belum tentu juga ya sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi mohon koreksinya apabila ada yang salah guys ya. Walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya teman-teman ya. Teman-teman semua, Anda tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman bagi lu untuk melaksanakan kewajiban pembayaran Anda ya. Karena masing-masing orang kan punya kasus pajak yang berbeda-beda ya. Mohon konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing guys, atau ke penyuluh di KPP apabila Anda mau bertanya yang lebih spesifik tentang perpajakan Anda, gitu guys ya. Nah, Awan akan tersedia gratis teman-teman secara langsung ya di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam, seperti hari ini teman-teman ya. Oke, kita promo dulu teman-teman ya, di awal bulan Desember kita mau promo. Apakah teman-teman ada yang merasa takut dengan oknum pejabat pajak? Apakah Anda takut diintimidasi atau sudah kena? Takut dicari-cari kesalahannya, di phishing atau sudah kena, atau takut diancam dan lain-lain? Nah, kalau Anda mengalami ketakutan itu, Anda mungkin cocok ikut pelatihan STP gua guys ya. Program siapatakutpajak.com. Nah, ini akan membantu teman-teman untuk menghadapi petugas pajak guys ya. Siap menghadapi surat SP2DK, pemeriksaan, bahkan hingga melawan oknum pejabat pajak teman-teman ya. Segera daftar di www.siapatakutpajak.com guys ya. Ada promo khusus nih di bulan ini. Sebelum saya digiring ke sel. Teman-teman, Anda akan bergabung dalam komunitas eksklusif ya, PSTP di grup Telegram. Kita bisa diskusi tentang masalah pajak Anda tanpa batas waktu ya teman-teman ya. Dan kita akan ketemu secara langsung via online setiap hari Jumat jam 8 malam guys ya. Khusus bagi member PSTP aja ya. Dan ada bonus nih ya, PSTP Best 7. Ini di Januari ya, ada bonus teman-teman akan bisa diskusi langsung dengan gua one on one, private dengan harga yang super diskon. Oke guys, manfaatkan masa promo ya di bulan ini aja. Silakan daftar di website www.siapatakutpajak.com ya untuk bergabung sana guys. Oke. Sekarang kita mau bahas mengenai isu yang lagi hot-hotnya guys ya. Isu yang lagi hot-hotnya mengenai PPh 21 mau diubah metode bayarnya. Metode cara ngitungnya. Oke. Jadi sebenarnya metode PP21 itu tidak berubah ya. Cara ngitung PP21 tidak berubah. Cuman katanya mau disederhanakan. Mau dibikin lebih sederhana mulai awal tahun depan, mulai Januari. Oke. Jadi lu nggak usah bayar pajak tuh ngitung-ngitung aneh-aneh lagi tiap bulan gitu. Lu cukup ngitung dengan namanya TER ya. TER atau apa istilahnya deh. Pokoknya istilahnya rata-rata apa gitu ya. Nah, dengan metode perhitungan yang simpel ini, sehingga lu nggak usah pusing ngitung Januari ke November. Lu hanya cukup ngitung di Desember nanti. Nah, kira-kira seperti itu. Tetapi, seperti biasa ya, negara Indonesia ini ya, aturannya belum dibuat, sudah gambar-gambar kemana-mana, PMK-nya belum ditandatangan, Januari udah mau dilaksanakan. Ini negara kita nih begini nih ya. Januari udah mau dilaksanakan. Ini PMK belum ditandatangan, belum terbit. Lah kapan mau terbit, kapan mau sosialisasi, kapan mau dilaksanakan? Januari udah mau dilaksanakan. Aduh. Jadi ya begitulah ya teman-teman. Tapi kita dukung teman-teman ya. Kita mendukung DJP, oke? Kita mendukung DJP untuk menyederhanakan metode perhitungan PPh 21 yang selama ini sangat rumit ya. Rumit banget PPh 21 itu. Sebenarnya sih pakai Excel doang gampang. Cuman tuh otak kita jadi pusing gara-gara begitu banyak variasi PPh 21. Nah, sekarang pajak mau bikin lebih simpel, lebih mudah, tapi kita tunggu ya realisasinya teman-teman ya. Jangan cuma janji-janji doang, PMK-nya belum ditandatangan, tapi udah gembar-gembor kemana, dan Januari udah mau dilaksanakan. Waduh. Ya, kita tunggu teman-teman ya. Apakah PPh 21 ini akan mempermudah atau mempersulit? Yang kita dengar-dengar sih ini akan lebih mudah. Ya, jadi semacam-macam PPh final gitu deh. Tetapi nanti akan dihitung di bulan Desember. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Teman kita belum pasti bagaimana metodenya. Bapak Faris Justian sudah bikin videonya. Oke, Bapak Faris Justian, the best and the only ya. Tax teacher di Indonesia ya. Yang terbaik saat ini Pak Justian ya, Pak Faris Justian.
Dia sudah bikin video tentang PPh 21 TER ini ya. Silakan masuk ke YouTube-nya Pak Faris Yustian. Di sana ada informasi mengenai PPh 21 rata-rata yang akan diterapkan tahun depan. Dan lucunya Pak Faris Yustian mulai sekarang sudah menggunakan disclaimer. Dia ini orang dalam teman-teman ya. Bapak Faris adalah orang dalam DJP. Dia aja ngeri bos, dia aja takut loh. Harus sampai bikin disclaimer dalam videonya. Kayak gue kan bikin disclaimer gara-gara gue pernah dikriminalisasi gitu ya. Tapi Pak Faris orang dalam aja takut bos. Aduh, ngeri bos, ngeri ya. Siapa berani lawan DJP? Harus bikin disclaimer, oke? Nah, by the way, bagaimana teman-teman terhadap pendapat Anda tentang sidang pemeriksaan tadi siang yang berpotensi pemberhentian anggota IKPI gue ya, tadi siang ya jam 2. Silakan ditonton kalau belum ditonton ya. Mumpung YouTube gue belum dihilangkan oleh oknum teman-teman ya. Mumpung Instagram gue belum dihilangkan teman-teman ya. Karena Facebook gue udah hilang nih. Facebook gua sudah hilang ya. Mungkin 1 minggu lagi lah baru bisa pulih. Nah, Instagram gua sudah hilang 4 kali, sekarang masih belum lagi. Jadi sebelum dihilangkan, segera nonton teman-teman ya. Breaking news tentang sidang pemeriksaan potensi pemberhentian anggota IKPI tadi siang. Silakan kasih komentar teman-teman ya. Bagaimana pendapat teman-teman? Oke, sekarang kita akan diskusi tanya jawab teman-teman ya. Mudah-mudahan gue bisa menjawab dari teman-teman. Silakan tuliskan di kolom komentar. Oke. Pertama dari Bapak Swagonigiri. Malam Om Swagonigiri. Cara bayar pajak kasino gimana langkah-langkahnya? Butuh minta surat apa dulu? Oke. Om nggak perlu khawatir. Pokoknya berapapun uang yang Om dapatkan, nanti Om tinggal hitung. Oke? Totalnya berapa? Oke? Hitung di Excel ya. Totalnya berapa, kurangkan dengan PTKP. PTKP itu tidak kawin, anak 1, 2, 3 itu kan, kurang PTKP. Nah, hasilnya ini adalah PKP ya, penghasilan kena pajak. Nah, di situ dihitunglah metode PPh 21 progresif. PPh 17 progresif orang pribadi. Yang 5% kalikan 60 juta, 15% kali 190 juta, 25% kalikan 250 juta, kemudian 30% kalikan dari 500 juta sampai 5M. Nanti 35% setelah 5M. Nah, gitu Pak. Nah, nilai pajaknya itu akan otomatis muncul di SPT tahunannya Om. Gitu ya si Bapak ya. Jadi nggak usah khawatir. Cara ngitungnya itu sudah otomatis. Kita tinggal masukin aja berapa sih nilai penghasilan kita dari kasino dan sebagainya ini. Nah, Om tinggal laporkan di SPT tahunan orang pribadi lampiran 1 halaman 2. Oke, lampiran 1 halaman 2 yang paling bawah yang namanya penghasilan dalam negeri lainnya. Gitu, Om. Nanti otomatis akan terhitung berapa pajaknya. Kemudian tinggal dibayar ya. Bayar bisa pakai via ATM, bisa via e-billing, kemudian pakai internet banking juga bisa. Semuanya gampang kok, Om. Semuanya online. Setelah dibayar langsung dilapor di SPT tahunan tahun depan ya, awal tahun Januari sampai Maret. Gitu Om, gampang. Tidak perlu bikin surat apapun ke orang pajak, tidak perlu pemberitahuan apapun ke orang pajak. Orang pajak tidak peduli dengan surat-surat kita. Orang pajak cuma peduli pajaknya dibayar. Gitu teman-teman ya. Yang penting pajak dibayar. Gitu Om. Jadi negara terbantu. Terima kasih Om sudah menang kasino, luar biasa. Dan semoga pajak segera dibayar. Semoga terbantu. Om Swagonigiri. Bapak Swagonegiri, hibah antar teman. Gimana Om Awan untuk bayar pajaknya? Kena berapa persen? Jawaban saya sama Om ya, sama seperti pajak yang tadi itu PPh 17, di mana menggunakan PPh pajak progresif ya, yang 5%, 15%, 25%, 30%, 35%. Gitu Om ya. Pokoknya semua yang bukan dari dagang, bukan dari hibah, bukan dari warisan, bukan dari PPh final, jadi kita mesti telusuri dulu Pak, telusuri di awalnya. Ketika mobil ini dikasih ke Bapak, itu namanya apa? Apakah namanya hadiah atau PPh 21? Oke. Kalaupun dia kasih hadiah, itu barang harus diakui sebagai objek PPh 21 Pak.
Gitu ya. Itu barang ketika diberikan dari PT kepada si pegawai harus diakui sebagai objek PPh 21 dengan harga wajar mobil second pada saat itu, bukan dengan nilai buku perusahaan ya Om, ya Pak. Jadi walaupun nilai buku 5 juta, tetapi secara jual beli gitu ya, itu sudah harus diakui dengan harga pasar barang bekas, mobil bekas. Seharusnya begitu. Nah, anggaplah kita hitung nilai mobil bekas ini 100 juta gitu ya, 100 juta. Maka ketika Bapak jual 130 juta kan ada keuntungan 30 juta. Nah, disitulah ngitung pajaknya yang 30 juta ini. Sedangkan yang tadi ketika mobil diterima itu sudah dihitung PPh 21 oleh perusahaan. Gitu Pak ya. Jadi pertama adalah ketika mobil diberikan perlu dihitung nilai pajaknya sesuai dengan PPh 21 dengan harga pasar mobil bekas. Ketika Bapak jual, tinggal dihitung untung ruginya. Tidak bisa pakai angka 5 juta Pak ya, nggak bisa. Karena ini mobil dianggap jual beli dan itu sebagai hadiah kepada karyawan. Gitu Pak ya. Saya mengatakan tuh Pak William WHC. Bapak Suwagono Giri, kalau lupa cantumkan harta yang ada di SPT pada tahun-tahun sebelumnya gimana Om? Gampang Om, tinggal pembetulan. Hartanya masih ada, cuma sudah 3 tahun berturut-turut lupa ditulis. Apa dibiarkan aja ya? Ada masalah nggak ya pas dijual ke depannya? Saran saya sih Om diperbaiki SPT-nya. Diperbaiki STP-nya, dimasukkan harta tersebut. Oke? Tetapi kalau Om sudah ikut PPS, nggak bisa. Kalau sudah ikut PPS, maka semua harta 2020 sudah dikunci. Nah, kalau mau pembetulan, Om bisa ikut metode pas final namanya. Oke? Kalau tidak mau pas final, ya udah terpaksa diakui di SPT terbaru sebagai harta baru. Gitu Om. Terpaksa begitu ya. Diakui di SPT terbaru sebagai harta terbaru dengan perolehan tahun ini. Nah, solusi lainnya adalah Om lapor mundur, tetapi tidak boleh ngelewatin PPS ya, begitu PPS sudah dikunci. Itu sih Om. Jadi pertama adalah pas final, kalau ini harta 2015 dan sudah ke TA. Cara kedua adalah pembetulan SPT 2021-2022 atau langsung dilaporkan ke 2023. Yang tidak boleh adalah dibiarkan tidak dilapor, itu salah. Dibiarkan barang yang memang ada, tapi dibiarkan tidak terlapor, itu salah. Sewaktu-waktu ketahuan kita repot Om, nanti ribut sama orang pajak. Gitu ya Om ya. Semoga bantu Om Suwagono Giri. Bapak William BHC. Malam Pak Wan, malam Pak. Keuntungan atas penjualan obligasi FR0088 apakah dikenain pajak PPh 21 atau pajak final? Saya agak kurang paham nih Pak ya, tetapi yang saya tahu adalah yang maksud Bapak kan nilai marketnya FR ini lebih tinggi daripada nilai nominal, ya kan? Dulu belinya 100, sekarang jual 110 gitu kan. Nah, maka 10-nya ini kan capital gain. Apakah ini kena PPh? Menurut saya iya. Apakah dia PPh 21 atau PPh final? Menurut saya PPh 21. PPh 17 ya, maksud saya. Jadi, kelebihan atau keuntungan atau capital gain dari FR ini adalah objek dari PPh 21 atau PPh 17. Intinya sih PPh orang pribadi progresif. Itu yang saya pahami Pak. Kayaknya sih gitu ya. Karena itu bukan final. Yang final itu bunga. Bunga yang final. Sedangkan capital gain itu bukan final. Sepemahaman saya begitu. Saya mengatakan itu Pak William. Bapak Swagoni Giri. Kalau uang kasinonya saya nggak bayar pajak, tapi langsung buka usaha aja gimana Om? Jawabannya sepanjang orang pajak tidak tahu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau orang pajak tahu, loh, kok ada barang dagang, ada toko, ada gerobak, ada meja, kursi, ada komputer segala macam, tapi si orang pribadinya nggak lapor dia punya uang itu. Nah, kalau ketahuan begitu ya tinggal dihitung pajaknya Om. Gitu sih. Ya intinya itu cara yang salah ya. Kalau uang kasino ini sudah dilaporkan, ya silahkan deh mau dibeli apapun. Kalau nggak dilaporkan, maka pilihannya adalah disembunyikan atau dilaporkan, gitu ya. Janganlah barang yang disembunyikan, tapi terus dipakai buat usaha, nggak bisa, gitu ya. Karena nanti akan ketahuan. Kalau ketahuan, ribut nanti sama orang pajak. Semoga teman-teman tuh Pak Swagoni Giri. Bapak Hayanto 33 Koawan. Untuk usaha rantangan rumahan, bukan catering ke institusi atau event, KLU-nya pakai apa ya? Kalau saya sih jual makanan aja, Bu. Pak Hayanto, jual makanan aja, jual makanan. Kalau memang nggak ada jual makanan, ya yang mendekati aja, Pak. Yang mendekati. Nggak ada masalah kok yang begini-ginian. KLU itu nggak ada masalah sih sebenarnya. Yang penting, Bapak harus centang sebagai usaha, kemudian kode KLU memang nggak terlalu pengaruh sih, Pak.
Kalau saya bilang sih, pilih yang terdekat aja, yang paling mendekati aja. Makanan kah, atau rumah tangga kah, apalah gitu. Oke, semoga teman tuh Pak Hayanto. Bapak Instak 88, takut kok? Iya, saya juga takut ya, tadi siang ya. Ngeri. Bapak Faris saja udah mulai pakai disclaimer. Itu orang mbahnya pajak Indonesia loh. Udah pakai disclaimer dia. Ngeri. Bapak Jonathan Susanto 8. Malam kawan, malam Pak Jonathan. Aku penjual di Tokopedia. Ada pajak lebih bayar. Apakah bisa diminta dikembalikan? Terima kasih. Jawabannya bisa, tetapi akan diperiksa pajak ya Pak ya. Semua yang namanya pengembalian pajak akan kena pemeriksaan. Jadi saran saya adalah dihanguskan saja. Jokowi lagi butuh uang untuk bangun IKN 466 triliun. Udahlah, kita nyumbang lah Pak buat negara. Itu Pak ya, Pak Jonathan. Daripada lebih bayar plus pemeriksaan yang harusnya lebih bayar bisa berbalik arah nih, arah angin bisa balik nih, malah jadi kurang bayarnya makin gede, bisa cilaka ya. Mending dihibahkan, dihanguskan, disumbangkan kepada Bapak Jokowi yang terhormat ya. Mudah-mudahan IKN-nya terbangun dengan baik, begitu Pak. Oke. Semoga teman-teman Pak Jonathan. Bapak Afli Clarita. Malam Pak. Saya ingin bertanya. Perusahaan kami terima STP sanksi administrasi pembetulan SPT tahunan. Jika ingin mengajukan permohonan pengurangan penghapusan sanksi, apakah terpotong? Terpotong Pak? Apakah apa tadi? Terpotong Pak ya. Terpotong Pak Alfi Clarita. Jadi gini, kalau mau penghapusan sanksi, gunakanlah PMK 8 tahun 2013. Kalau nggak salah ya, PMK 8 tahun 2013, silakan diajukan maksimal 2 kali ya. Nanti yang pertama dikurangin 25%, yang kedua dikurangin 25%. Gitu ya. Cuman pengalaman saya tidak pernah diterima. Kenapa nggak pernah diterima? Karena alasannya subjektif. Alasan untuk penerima atau penolakannya itu alasan subjektif. Jadi, apa alasannya DJP mau bantu kita? Apa alasannya Kanwil mau bantu kita pengurangan sanksi? Kita bukan teman dia, bukan pacar dia, bukan saudara dia. Kenapa dia mau bantuin kita? Gitu ya. Jadi kalau saya sih udahlah, kita bayarlah pajaknya. Kan boleh nyicil ya. Daripada kita memohon-mohon, memang salah kita sendiri kok. Kalau salah kita ya udah kita tanggung jawab. Gitu sih. Mohon-mohon seperti itu sudahlah nggak diterima, kita ditolak, repot lagi waktunya gitu Pak. Kalau saya sih gitu ya, nggak pernah diterima kalau saya. Ada sih orang yang diterima sih, tetapi caranya ribet. Semua teman tuh Pak Afli Rita. Bapak Dapstoni, untuk faktur pajak yang dibatalkan sebelum dibayarkan faktur pajak yang dibatalkan sebelum dibayarkan PKP penjual dan sebelum dikreditkan PKP pembeli, perlakuannya gimana kok? Nggak ada masalah Pak, nggak ada masalah. Kalau dibatalkan ya udah dibatalkan, nggak ada masalah. PKP penjual belum bayar, PKP pembeli belum kreditkan, jadi tidak ada masalah, ya Pak ya, tidak ada masalah. Faktur pajak itu ya dianggap dibatalkan, dianggap nggak ada lagi, dianggap nggak ada aja, gitu Bu ya. Semua teman tuh Pak Dobstone. Bapak Hayanto 33. Apakah pekerja freelance sebagai perantara, apakah disamakan dengan pekerja bebas? Jawabannya bisa, Pak. Bisa ya. Sepengetahuan saya, yang namanya freelance sebagai pedagang perantara lah, komisioner lah, yang begitu-gitu bisa dianggap pekerja bebas. Tetapi harus mencetak surat NPPN ya, norma pemberitahuan penghitungan neto ya, kalau apa istilahnya ya, NPPN ya, mesti mengajukan surat NPPN sebelum 31 Maret di awal tahun. Kalau sekarang kan udah Desember nih, maka untuk tahun ini kalau belum punya surat NPPN, maka dia pekerja bebas tapi tidak bisa menggunakan persentase norma. Nah, mulai tahun depan, di awal tahun segeralah mengajukan NPPN. Maka untuk sepanjang tahun 2024, dia bisa menggunakan metode persentase norma. Begitu Pak ya. Apa itu persentase norma? Silakan cek di Google ya. Intinya pajaknya bisa lebih murah, gitu ya. Nah, supaya pajak bisa lebih murah harus menggunakan NPPN, surat NPPN ya. Surat itu dicetak via online di menu KSWP. Gitu, Pak. Oke, di awal tahun ya.
Buat teman-teman yang berencana untuk menjadi pekerja bebas, mungkin berencana jadi agen asuransi lah, mau jadi dokter lah, pengacara lah, konsultan lah, atau artis lah, yang begitu-begitu, itu akan arahnya ke pekerja bebas. Artinya, milikilah surat NPPN di awal tahun. Begitu Pak ya. Saya mengatakan tuh Pak Hayanto. Bapak Henry Awan 23, kok tadi live IKPI kenapa ya ketinggalan info? Karena saya mau di sidang ya, di sidang pemeriksaan dengan potensi pemberhentian dari anggota IKPI. Nah, videonya silakan ditonton ya, cepat sekali ya videonya, jadi tinggal ditonton aja. Bagaimana pendapat teman-teman silakan di komentar di sana. Kena sidang saya. Semua teman tuh Pak Henry Awan. Bapak Swagoni Giri, makasih Om, sama-sama Om. Bapak Berproject, malam kok, malam. Kalau klien bayar invoice lebih banyak karena ditambah uang tips, bagaimana penyesuaiannya? Terima kasih. Oke. Anggaplah invoice-nya itu 100 juta. Dia tambahin 5 juta ya, 105 juta. Oke. Maka kita akan menginput 100 juta sebagai pembayaran atas invoice, yang 5 juta kita anggap sebagai penghasilan lain-lainnya, Pak. Ya, penghasilan lain-lain itu nanti akan kena PPh badan seperti biasa. Gitu. Itu tidak bisa pakai 0,5% ya, karena itu PPh itu adalah penghasilan lain-lain, bukan penghasilan usaha utama. Gitu Pak ya. Jadi dalam satu pembayaran itu ada dua penghasilan. Satu adalah penghasilan dari invoice biasa, satu lagi adalah hadiah atau penghasilan lain-lain. Yang ini kena PPh progresif atau PPh badan biasa. Itu lebih tepat. Oke. Saya mengatakan tuh Pak Berproject. Bapak Henry Awan, berarti besok kita nggak usah lapor PPh 21 setiap bulan kok. Ini kita belum tahu bagaimana teknisnya Pak ya. Kita tunggu PMK-nya ya. Sekarang sudah tanggal 4 Desember, tanggal 20 sudah mau libur mereka-mereka, tetapi PMK-nya belum terbit. Sedangkan Januari sudah mau dilaksanakan. Kita tunggu saja ya. Seperti biasa ya DJP ini ya, bikin aturan terburu-buru. Ya kita tunggu teman-teman, kita tunggu aja. Bagaimana teknisnya, perlu lapor kah, nggak perlu lapor kah, kita tunggu aja peraturannya. PMK-nya sudah akan terbit segera. Oke, semoga teman tuh Pak Hendri. Katanya sih mau lebih mudah lah, intinya kan gitu. Bapak Hendri Awan, kalau pegawai yang kerja di IKN bebas pajak gimana kok? Saya belum baca ya undang-undang mengenai bebas pajak di IKN. Saya rasa sih bukan karyawan yang dapat ya. Yang dapat tuh kayaknya pengusaha-pengusaha deh. Nggak tahu juga saya. Nggak tahu juga mengenai insentif IKN. Belum baca undang-undangnya. Memang sudah ada orang yang di sana kerja. Nggak tahu ya. Kita belum tahu, mohon maaf nih. Undang-undang saya belum baca, undang-undang IKN ataupun undang-undang mengenai insentif pajak bagi orang-orang yang di IKN. Belum baca juga, mohon maaf Pak. Coba cek di Google nanti ya. Semoga teman tuh Pak Henry. Tadi saya nonton Indonesia Lawyers Club, si Rocky Gerung bilang, Gubernur Jakarta bilang, buat kalian-kalian yang kerjanya malas-malasan, saya kirim ke IKN. Berarti kan IKN itu semacam hukuman, semacam tempat pembuangan. Itu kata Rocky Gerung ya, bukan kata gue ya. Jadi buat teman-teman yang punya karyawan yang error-error, yang suka tidur-tiduran, kirim tuh ke sana. Bercanda, teman-temannya bercanda ya. Bapak Suwagono Giri, suara Om jadi aneh. Masa? Lagi pilek kali ya? Saya suka pilek sih. Hidung saya agak aneh. Pilek-pilek mulu. Jadi berat. Iya. Kayaknya pilek. Bapak Albrus 13, izin tanya kok, informasi pajak terkait metode baru PP21 ini dari mana kok sumbernya? Di DTC ada, di YouTube-nya Bapak Faris Yustian ada. Coba buka YouTube-nya Bapak Faris Yustian, itu video terbaru dia tentang PP21 ini. Metode yang baru yang mau diterapkan 2024. Tetapi itu disclaimer ya, itu masih belum final. Kita masih menunggu RPMK-nya ya, PMK-nya belum terbit. Gitu Pak. Selamat teman tuh Pak Albrus. Bapak Andri Widianto, malam kok. Kalau PT kami buat event seperti PRJ, lalu ada HTM-nya. HTM-nya kena pajak daerah kah? Lalu tata cara lapor bayarnya seperti apa ya? Saya nggak yakin Pak, sepertinya sih iya ya. Sepertinya itu akan kena pajak daerah, kena pajak retribusi daerah ya kayaknya ya. Nah, cara lapornya Bapak mesti ngomong ke Dispenda. Mesti datang ke Dispenda, mengatakan kami ada event gitu, terus kasih tahu dia metodenya seperti ini, konsepnya seperti ini, kemudian uang masuk akan seperti ini, tiketnya seperti ini, nanti
kira-kira akan sekian uang terkumpul, nah bagaimana cara bayar dan lapornya. Coba ngomong ke orang Dispenda, Pak, karena mereka lebih paham ya. Saya sih nggak yakin ya. Sepertinya sih ini masuk ke retribusi daerah. Seperti parkir-parkir gitu loh ya. Arah-arahnya ke sana ya. Tapi saya nggak yakin, nggak pasti juga ya. HTM ya. Harga tiket masuk. Nggak yakin saya, Pak. Coba cek ke Dispenda. Biar nggak salah ya. Coba cek ke Dispendanya, Pak. Kemungkinan sih memang pajak daerah. Cuman berapa persen mesti tergantung dari masing-masing daerahnya beda-beda ya. Coba cek lagi, Pak. Karena kan ini bukan hotel, bukan restoran. Jadi beda. Bukan hotel restoran. Oke, semua teman tuh Pak Andri, coba ke Dispendanya Pak ya. Bapak IMMSKRN, Bapak Faris Yustian, yes, the one and only Pak Faris Yustian. Bapak Dubstoni, untuk faktur pajak yang dibatalkan sebelum dibayarkan PKP penjual dan pembeli, perlakuannya bagaimana? Perlakuannya nggak ada masalah Pak, anggap tidak pernah ada itu barang. Jadi yang penting Bapak bikin berita acara ya, bikin berita acara pembatalan faktur pajak. Yang lainnya sih nggak perlu diapa-apain sih, gitu doang sih. Nah, semua teman tuh Pak Dubstoni. Bapak Henry Awan, kok perpajakan di rumah sakit kenanya apa aja? Waduh, rumah sakit, PPh Badan iya, PPN iya, tetapi ada juga non PPN ya. Jadi rumah sakit itu agak kompleks. Sebagian ada PPN, sebagian non PPN. Farmasi juga sama, farmasinya sebagian PPN, sebagian non PPN. Rawat inapnya juga beda. Rawat inap BPJS lain lagi, rawat inap non BPJS lain lagi ceritanya. Jadi ribet. Rumah sakit itu ribet banget. Memang susah. Gitu sih Pak. Jadi tidak bisa 1 jam 2 jam tuh ngomongin rumah sakit tuh. Coba cek lagi ke PMK-nya Pak kalau mau pasti ya. Ada PMK-nya tahun lalu mengenai jasa kesehatan. Oke. Semua teman tuh Pak Henry. Ibu Cecilia Teja, malam Awan, malam Bu Cecilia. Bapak Renci, malam kok, malam. Saya mau tanya, bagaimana aspek perpajakan kalau perusahaan induk bertransaksi dengan perusahaan anak? Saran saya, selama gunakan harga wajar maka nggak ada masalah. Jual beli aja. Jual beli aja. Jual beli aja, yang penting gunakan harga wajar. Jangan kasih diskon terlalu jauh. Kasih diskon dikit boleh lah, harga distributor gitu kan, boleh. Tetapi jangan terlalu jauh harganya. Gitu aja sih. Ini perusahaan anak itu maksudnya investasi di perusahaan itu kan ya, bukan cabang ya. Kalau cabang lain, kalau cabang ya tinggal kirim aja barangnya. Kadang kan PPN dipusatkan. Tetapi kalau anak perusahaan dalam arti investasi di perusahaan anak itu, pemegang saham, maka berlaku jual beli aja paling gampang. Jual beli dengan harga wajar, udah beres. Kalau faktur pajak, terbitin faktur pajak seperti biasa. Gitu Bu ya. Saya mengatakan itu Pak Renci. Bapak William Stephen 8. Malam kok, malam Pak William. Mau tanya, aset mobil yang selama ini sudah lapor di SPT tahunan pribadi. Sekarang mau dialihkan pelaporannya di SPT CV. Apa langkahnya kok? Mohon petunjuk, makasih. Oke, yang pertama adalah lakukan jurnal. Lakukan jurnal di mana Bapak mengirimkan mobil kepada CV menjadi modal di CV. Oke, jurnal itu debitnya adalah aset mobil di CV, kreditnya adalah modal di CV, modal Mr. A, gitu ya. Kemudian di SPT tahunan orang pribadi, mobilnya dihilangkan, tetapi modal di CV naik harganya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah balik nama mobilnya. Udah, gitu aja Pak. Ya. Di di akuntingnya PT itu mengakui masuknya mobil dan masuknya modal. Di SPT pribadi hilang mobilnya dan modal bertambah. Kemudian proses balik nama ke namanya si PT. Gitu Pak, gampang. Saya mengatakan tuh Pak William. Bapak Henry Awan 23, kok misal ada transaksi dengan luar negeri, misal beli sistem, jadi tidak ada barang yang masuk ke Indonesia, hanya beli sistem aja, pajaknya apa aja ya? Nggak ada pajak sih Pak ya, setahu saya yang seperti itu, cuman beli sistem doang, ini sama seperti beli barang aja sih, tapi kan dia bukan impor ya, bukan impor, jadi saya rasa nggak ada pemotongan PPh. Akan ada resiko PPh 26 ya, PPh 26 yang 20% tuh, tetapi kan itu hanya untuk jasa kan, ini untuk jasa. Kalau untuk barang mestinya tidak ada pemotongan PPh. Jadi sistem ini kan kita boleh bilang barang ya, seperti software gitu kan. Kalau software kan kita boleh bilang ini barang bukan jasa. Jadi kalau saya sih lebih cenderung ini tidak ada pemotongan PPh, sama seperti pembelian biasa gitu. Dan ini bukan impor juga, jadi tidak perlu PPN PPh impor. Sepemahaman saya gitu Pak ya, mudah-mudahan nggak salah. Semua teman tuh Pak Henry. Bapak Albrus 13. Oh ya,
NPWP 16 digit implementasi 1 Januari kok. Bukan Pak ya, katanya mau diundur ke Juli 2024. Lah, e-faktur sendiri belum memfasilitasi NPWP 16 digit. Solusi gimana? Makasih. Solusinya menunggu dan menunggu dan menunggu. Gitu Pak ya. Jadi nggak usah khawatir. DJP belum kok, belum Januari kok. Katanya sih dimundur ke Juli. Kalau feeling-feeling gua sih sampai Januari 2025 ya. Karena kan Februari presiden. Ini ribut-ribut presiden tuh bisa sampai Juni Juli loh ya. Ribut-ribut presiden tuh bisa sampai Juni Juli kan 2 putaran ya. Kalau 2 putaran ya. Sampai Juni Juli, pelantikannya Oktober. Pelantikannya Oktober. Jadi orang pajak tuh nggak akan fokus. Jadi Februari sampai Oktober tuh nggak akan bisa fokus tuh orang-orang tuh. Semuanya sibuk kampanye, semuanya sibuk ngurusin presiden. Jadi feeling-feeling gue sih sampai awal 2025 baru bisa betul-betul normal kembali, kembali ke kehidupan yang nyata ya, yang normal gitu ya. Kira-kira sih gitu ya. Tetapi yang pasti bukan Januari. Januari sudah pasti nggak bisa. Masih banyak belum validasi soalnya. Oke, semoga teman tuh Pak Albrus. E-faktur gimana? Kita tunggu aja nanti ada update e-faktur ya. Bapak Hayanto 33, Ko Awan, jika suami sudah pakai Norma dan istri baru mulai usaha rantangan, apakah atas penghasilan istri boleh pakai UMKM, NPWP-nya gabung? Jawaban saya boleh Pak ya, boleh. Satu orang itu boleh punya beberapa jenis penghasilan. Yang pertama dari kerja, iya. Yang kedua dari ini, Norma, pekerja bebas, iya boleh. Yang ketiga dari usaha, UMKM 0,5% juga boleh. Tiga-tiganya boleh berjalan beriringan berbarengan. Gitu Pak ya. Tetapi kalau Norma, wajib memiliki surat NPPN Norma. Gitu Pak ya. Semua teman-teman Pak Hayanto 33. Ibu Cecilia Teja, mau tanya, kalau mobil dibeli tahun 2018, setiap tahun dilapor di SPT dengan nilai perolehan yang sama. Apakah perlu diturunkan karena nilainya sudah susut? Oke. Kalau ini orang pribadi, Bu Cecilia, tidak perlu disusutkan, tidak perlu diubah sama sekali. Nilainya seperti itu terus sampai nanti dijual. Oke. Kalau ini perusahaan badan, ada yang namanya penyusutan. Biaya penyusutan atau beban penyusutan itu dilakukan di akunting perusahaan sehingga nilai mobil, nilai bukunya akan turun terus gitu ya. Nah, itu hanya untuk perusahaan. Kalau orang pribadi, SPT tahunannya, nilai mobilnya tetap sama dari awal sampai dia dijual. Gitu ya. Nah, semoga teman tuh Bu Cecilia. Bapak Jikriali Firdaus, Om, habis withdraw Bitcoin, gimana pajaknya? Oke, kalau Bitcoinnya itu terdaftar di Bapepti yang resmi di Indonesia, di market Indonesia, berarti sudah ada pemotongan pajak 0,1% PPh final. Oke, coba tanyakan ke call centernya si Bapepti atau di servernya Bapak ya. Nah, kalau sudah dipotong pajak, minta bukti potong pajaknya. Maka ini sudah clear, sudah beres, sudah PPh final. Oke? Tetapi kalau tidak ada pemotongan pajak, alias ini mungkin bursa Bitcoinnya dari luar negeri lah, dari Amerika lah, dari mana, yang tidak ada pemotongan pajak, maka ini akan menjadi objek PPh progresif orang pribadi biasa, yang 5%, 15%, 25%, 30%, yang seperti itu Pak. Memang begitu sih. Memang begitu ya, kalau dia Bitcoin yang tidak terdaftar. Tapi kalau yang sudah terdaftar, sudah potong PPh final, maka sudah aman, sudah beres. Itu harus minta bukti potong ya. Nah, saya mengatakan itu Pak Jikriali Firdaus. Ibu Cecilia, sorry Pak Awan, saya WP pribadi bukan perusahaan. Iya, kalau pribadi mah gampang ya. Tadi mengenai apa Bu ya? Bu Cecilia tadi mengenai penyusutan ya. Kalau WP pribadi tidak perlu ada penyusutan. Nilainya akan sama terus-menerus untuk mobil ya. Tidak perlu diupdate. Oke. SPT tahunan orang pribadi itu yang perlu diupdate hanya yang bersifat liquid. Seperti uang, rekening, deposito. Itu perlu diupdate kondisi terbaru 31 Desember. Oke. Bapak Swagoni Giri. Bukannya kalau pakai Norma harus ada yang namanya NPPN ya Om. Betul Om, betul ya. Jadi teman-teman yang pekerja bebas yang mau menggunakan metode Norma harus pegang satu surat yang namanya NPPN ya. Norma Perhitungan Penghasilan Neto. Surat ini bisa dicetak secara online dan real time langsung ya. Cetak sekarang aja. Sekarang udah nggak bisa ya. Real time masih dicetak sebelum 31 Maret ya. Sebelum 31 Maret di awal tahun. Untuk tahun tersebut. Gitu ya. Nah,
Jadi teman-teman yang kira-kira mau jadi agen asuransi, mau jadi dokter atau pengacara tahun depan, maka di awal tahun segeralah cetak NPPN. Masalah kepake nggak kepake urusan nanti ya. Kalau nggak kepake nggak apa-apa ya, kita buang aja. Tetapi kalau kepake, kita sudah pegang suratnya, gitu ya. Di awal tahun harus cetak ya, bagi teman-teman yang pekerja bebas. Saya mengatakan teman tuh Pak Swago Nigiri. Ibu Rasya Khalifi. Malam Awan, malam Bu Rasya. Mau tanya, NPPN 50% pekerja bebas, misal penghasilan 300 juta, norma bayar pajak 150 juta, tapi penambahan hartanya di SPT 200 juta, apakah boleh? Nah, kalau klien kalau klien saya nih Pak ya, Bu ya, saya akan paksakan kenaikan harta maksimal 150 juta. Supaya apa? Supaya nggak ribut sama orang pajak. Oke? Kalau faktanya dia naik 200 juta, maka penghasilan brutonya saya naikin menjadi 400. Jadi brutonya 400, yang kena pajak 200, kenaikan harta 200. Jadi masih boleh, gitu. Kalau saya begitu ya, karena saya nggak mau ribut sama orang pajak. Kalau ibu mau idealis, kalau ibu mau jadi orang yang benar, maka ibu sudah betul. 300, kemudian SPT-nya naik 200, ya nggak ada masalah. Karena kan faktanya, seorang pekerja bebas kan boleh-boleh aja kalau punya penghasilan, maksudnya punya neto lebih dari 50%, kan boleh-boleh aja toh. Gitu. Jadi, kalau ibu orang yang idealis, ya sudah. Ibu laporkan apa adanya, nanti kalau dipanggil oleh AR, ibu jelaskan bahwa saya ini seorang dokter, atau pengacara, atau artis, atau konsultan yang hemat. Saya orangnya hemat, saya hidup sederhana. Sehingga dari 300, saya bisa nabung 200. Boleh dong. Gitu. Apakah pajak saya mesti 200? Enggak. Pajak saya tetap ikutin aturan, yaitu 150. Gitu, Bu ya. Jadi silakan menggunakan metode apa. Kalau saya lebih cenderung ikuti aturan. Aturannya 50%, ya udah 50%. Kalau emang dia bisa saving lebih banyak, kita naikin brutonya. Tapi kalau ibu mau benar, maka ibu nggak usah ngapa-ngapain. Lapor sesuai apa adanya. Kalau dipanggil AR, kita jelaskan apa adanya. Nggak ada masalah. Oke? Saya mengatakan tuh Bu Rasya Khalifi. Bapak Pendi Kartu, beli rumah sekalian udah bayar BPHTB, tapi belum lapor ke pajak. Jadi kita harus lapor ya Pak Awan? Jawabannya betul Pak ya. Rumah itu harus dilapor di dalam SPT tahunan kita di bagian harta. Kenapa kita mesti lapor? Karena kan uang kita berkurang, ya kan? Tahun lalu kita punya uang, tahun ini uang itu berkurang gara-gara ada rumah. Nah, supaya SPT kita seimbang, maka harus masuk barang baru, namanya rumah. Gitu ya. Jadi uangnya berkurang, rumahnya naik, sehingga total hartanya tetap terjaga. Total harta tidak turun, tapi naik. Gitu Pak ya. Saya mengatakan tuh Pak Pendi Kartu. Ibu Janati Kidos. Malam Awan, malam Bu Janati. Menarik judulnya, PP21 metode baru. Saya ketinggalan Pak. Gimana Pak secara garis besar? Secara garis besar, cara menghitung PP21 akan dipermudah dari Januari sampai November. Kemudian di Desember akan dihitung ulang semuanya, supaya lebih gampang. Itu yang saya tangkap ya, tetapi belum tentu benar. Kita tunggu PMK-nya bagaimana. Oke? Kalau Ibu mau detailnya, coba buka YouTube-nya Bapak Faris Yustian. Oke? Buka YouTube-nya Bapak Faris Yustian, dia menjelaskan dengan detail di situ mengenai PPh 21. Please secara lebih resmi dengan audio yang lebih bagus. Serba tidak jelas. Semua teman tuh Pak butuh. Begitulah. Bapak Andritan, kok PTP untuk saat ini apa bisa pakai Prefer? Kalau saya pakai Prefer Pak, saya sampai sekarang dari awal sampai sekarang pakai Prefer dan belum kena masalah. Oke? Alasannya apa pakai Prefer? Kemarin-kemarin aku nggak jelas. Jadi gini, kalau Bapak pakai dividen sudah pasti aman. Ya, pakai metode dividen sudah pasti aman. Kenapa? Karena pajaknya lebih tinggi dong, ya kan? Kalau metode prefer, alasannya masih kuat. Nah, alasan saya apa kenapa pakai prefer? Pertama, PT Peorang ini modalnya tidak terbagi atas saham, sama seperti CV, ya kan? Yang kedua, PTP ini dapat suket PPh 0,5% 4 tahun, sama seperti CV. Jadi, dia itu di kelompoknya CV.
Di mana-mana pun PTP ini kita lihat aturannya, dia selalu ngekor ke CV, bukan ngekor ke PT. Gitu ya. Nah, itu yang pendapat pribadi saya. Gitu. Tapi teman-teman yang bilang ini dividen, berbeda pendapatnya. Lah, namanya aja PT perseroan, maka harusnya ngikutin undang-undang PT. Nah, masuk akal. Ya kan? Nah, jadi tergantung teman-teman ya. Kalau saya sampai hari ini saya masih pakai metode prefer, dan kalau dipanggil AR, saya akan live kan bagaimana pendapat AR dan pendapat DJP mengenai ini. DJP sampai sekarang nggak berani bikin aturan yang jelas. Ya kan? DJP sampai sekarang belum pernah membuat sebuah statement PTP atau perseroan perorangan pakai prefer atau dividen. KPPA ngomongnya prefer, KPPB ngomongnya dividen. KPPC ngomongin prefer, KPPD ngomongin dividen. Beda-beda aturannya, beda-beda orangnya. Kenapa? Karena kantor pusat tidak memberikan kejelasan atau kepastian hukum tentang ini. Gitu Pak ya. Jadi kalau saya pakai prefer, karena lebih menguntungkan saya. Semoga teman tuh Pak Andri. Bapak Rusmini Iskandar, malam kok, malam Bu. Mau tanya, perusahaan pertengahan tahun sudah tidak aktif. Apakah bisa lapor SPT Badan tahun 2023 di bulan Desember? Nggak bisa Pak, Januari ya, Januari. Kita persiapkan sekarang, tapi nanti dilapor di Januari. Ya nggak bisa Desember lah Pak, kan belum berakhir tahun pajaknya. Gitu Pak ya. Nanti Pak, sabar, Januari. Januari awal sudah boleh, tanggal 1 pun sudah boleh bikin SPT tahunan. Desember mah belum bisa. Semoga teman-teman Bu Resmini. Liburan dulu Bu, nanti Januari baru balik, baru lapor ya. Bapak Swagoni Giri, tadi yang lupa lapor harta SPT, kalau masukin ke tahun perolehan 2023, apakah bayar pajak lagi atas barang tersebut? Nah, tergantung. Nilai harta ini apakah cocok dengan penghasilan tahun 2023? Kalau cocok, berarti nggak usah bayar. Contoh, Bapak masukinnya mobil. Mobil itu harganya 100 juta contohnya ya. Kan mobil bekas nih 100 juta. Tetapi penghasilan Bapak di tahun ini ada 300 contohnya. Berarti kan masih aman, masih boleh. Nah, tetapi kalau yang Bapak masukin di sebuah rumah nilai 1 miliar, sedangkan Bapak punya penghasilan cuma 300 juta satu tahun, ya nggak cocok. Maka Bapak terpaksa mengakui ada penghasilan tambahan dan bayar pajaknya. Terpaksa begitu. Thank you Pak Swagoni Giri, semoga terbantu. Ibu Lili Lauren K. Gimana Bu Lili? Bapak nih Putu Aprianti Kemara, kok jual saham perusahaannya rugi, apakah ada pajaknya? Setahu saya nggak ada pajak Pak, jual saham perusahaan rugi nggak Pak, nggak ada pajak ya, kan dia bukan capital gain tapi capital loss namanya ya. Kalau capital loss itu tidak ada pajaknya, oke? Dengan syarat itu saham sudah dilapor di SPT tahun lalu ya. Jadi SPT tahun lalu sudah lapor angkanya sekian, tahun ini dijualnya rugi kan, berarti kan tidak ada pajak. Kan pajak itu kan PPH ya, pajak penghasilan, hanya atas penghasilan saja. Gitu Pak. Saya mengatakan tuh Pak Putu. Ibu Rasya Khalifi, untuk pencatatan SPT tahunan, tahun perolehan uang di tabungan atau uang tunai, apa harus dibedakan tiap tahun? Misal 2022 uang tunai 50, 2023 uang tunai 80. Ini dibagi 2 SPT-nya Pak. Oke, kalau saya enggak Bu, kalau saya digabung semua dan tahun perolehannya saya tulis tahun yang terbaru. Oke, jadi kalau uang tunai ya udah, uang tunai dari dulu sampai sekarang saya kumpulin menjadi satu aja, satu akun, satu baris ya. Tahunnya saya tulis tahun terbaru, tahun 2023. Gitu Bu ya. Oke. Kenapa? Karena saya tidak pernah melaporkan yang namanya dolar. Saya selalu melaporkan uang rupiah. Sehingga tidak ada namanya perubahan kurs tahun ke tahun. Oke? Saya juga tidak pernah melaporkan emas. Karena kalau emas perlu begitu. Kalau emas tuh perlu ditulis tuh. Emas 2015 satu baris tersendiri. Emas 2020 barisnya beda. Emas 2022 emasnya beda. Gitu ya. Nggak bisa digabungin. Karena kan beda tahun, beda harga, beda nilai. Nah, kalau saya tidak pernah laporin emas dan nggak pernah laporin dolar. Jadi, kalau uang ya udah, uang tunai yang saya laporkan senilai sekian dan itu tahunnya tahun 2023 atau tahun yang terbaru. Gitu, Bu ya. Kalau saya ya. Semua teman-teman tuh Bu Rasya Khalifi. Ibu Tirza Kezia, kok kalau investasi di SBR, hasil investasinya sudah tidak dikenakan pajak lagi kan? Tidak perlu, sudah PPh final Bu ya. SBR, ORI, ST, sukuk tabungan, sukuk retail, dan sebagainya. Obligasi pemerintah sudah kena PPh final 10%. Jadi sudah aman gitu Bu ya. Nah teman-teman segeralah investasi di SBR atau SBN. Surat Berharga Negara, membantu pemerintah membangun IKN. Semoga teman-teman Bu Tirza.
Bapak Bang Yales, Pak Awan, nggak sayang Pak kalau dinonaktifkan IKPI nanti nggak bisa jadi konsultan. Sayang Pak, sayang. Cuman ya begitulah nasib saya. Saya bukan artis, bukan Soleh Solihun. Kalau gua artis, udah gua gampar tuh semua. Bercanda, bercanda. Bercanda ya teman-teman. Sayangnya saya bukan artis, jadi saya nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Kalau gua mau dikriminalisasi ya terpaksa ya. Haris Ashar aja mesti 30 kali sidang. Jalan terus dia nggak menyerah dia. Ya mau gimana? Siapalah gua ini ya. Semoga terbantu Pak Bang Yales. Bapak Nimite RSP mau tanya, kalau PTX beli Goodwill PTY, waduh, Goodwill ini adalah nilai perusahaan, tapi tidak dengan skema jual beli saham. Atas penghasilan dari PTX, perlu potong pajak apa? Waduh, sepertinya sih ini bau-baunya PPh Badan, Pak. Bau-baunya sih PPh Badan. Saya rasa hati-hati ya, karena ini pajaknya besar nih. PPh Badan 22%. Duitnya belum ada, penghasilannya belum ada, omsetnya belum ada, tapi sudah kena 22%. Jadi coba hati-hati Pak. Saya rasa lebih baik Bapak panggil penyuluh atau panggil konsultan pajak untuk diskusi Pak. Karena ini mungkin angkanya besar dan akan kena PPh Badan. Ini sudah pasti ojek PPh Badan ya, 22%. Nah, gimana caranya mungkin perlu konsultan pajak Pak. Karena ini sudah capital gain ini, PPh Badan. Semangat teman tuh Bu, Pak Ni MTRSP. Bapak Swago Nigiri. Tadi yang uang kasino untuk langsung buka usaha. Apakah saat bayar pajak ada pengisian informasi sumber modal? Tidak sih Pak. Tidak ya. Orang pajak nggak peduli. Lu mau dari kasino, mau dari narkoba, mau dari jual barang haram, nggak peduli. Yang penting pajaknya lu bayar. Gitu ya. Karena orang pajak tidak peduli dengan moralitas. Bukan nggak peduli ya, memang mereka tugasnya nggak di situ. Gitu loh. Ya, kalau mau tugas mengenai narkoba ya di polisi narkoba. Kalau mau ngomongin judi ya polisi judi gitu ya. Tetapi orang pajak tidak peduli. Orang pajak hanya fokus pada penerimaan negara. Memang begitu seharusnya ya. Nah, dan orang pajak tidak akan, kalaupun dia tahu ini barang dari narkoba ya, dia tidak akan membagikan informasi ini kepada polisi. Tidak pernah. Orang pajak tidak akan mau buka. Gitu Pak ya. Jadi aman Pak, aman. Silakan dilaporkan uangnya dan dibayar pajaknya dan tidak perlu dikasih tahu sumber asal muasal uang tersebut. Tidak perlu. Oke. Semoga terbantu Pak Swago Nigiri. Bapak Ronde 1983, mau lapor SPT, tapi sebelumnya belum pernah melakukan SPT orang pribadi. Nggak ada masalah Pak, Bapak tinggal lapor yang sekarang, nanti awal tahun ya, awal tahun 2024, Bapak lapor SPT 2023. Oke, laporkanlah kondisi sebenarnya, hartanya, hutangnya, anggota keluarga, istri, anak, kemudian penghasilan final, dan tidak final, semua dilaporkan Pak, beres. Ya. Kalau hartanya terlalu besar, anggaplah di atas 500 juta gitu ya. Nah, mungkin Bapak perlu panggil konsultan pajak untuk diskusi. Gitu sih Pak. Oke. Semua teman tuh Pak Ronde. Ibu Amye 59. Ada PT yang sudah PKP. Tetapi PT tersebut selama ini komisaris direktur selama ini belum ada dibuatkan gajinya otomatis. Otomatis tidak ada lapor pajak orang pribadi. Dan juga para pegawainya yang gajinya harian. Oke, terpotong Bu, terpotong. Oke. Nggak ada masalah Bu, nggak ada masalah ya Pak. Orang pribadi, komisaris, dan direktur tidak digaji itu pada dasarnya tidak masalah. Ya, tidak masalah. SPT tahunan pribadi dia juga tidak ada penghasilan dari kerjaan. Nggak ada masalah, gitu ya. Cuman pertanyaannya, kok mau dia bekerja begitu? Nah, nanti orang pajak akan ribut sama kita. Kok lu mau kerja begitu, nggak digaji? Ya udah lu kerja buat gua aja kalau gitu. Gitu ya. Jadi menurut saya sih, sewajarnya lah perlu dikasih gaji direktur ataupun komisaris. Tetapi kalau memang kesepakatan perusahaan dan sudah diputuskan direktur komisaris tidak mau digaji, ya nggak apa-apa. Nggak ada masalah Pak. Nggak masalah sih. Oke. Semua teman tuh Pak Amye 59. Bapak Tamara Tanu. Halo Pak, halo Ibu Tamara. Malam, mau tanya, nanti 2024 isi SPT otomatis ya? Tidak, Bu ya. Tidak ya. Itu salah persepsi ya. SPT tahunan tetap harus diisi manual. Cuman, ada beberapa data atau informasi akan langsung muncul otomatis di SPT kita. Kita tinggal klik OK atau tolak, approve atau reject. Begitu aja. Contohnya apa? Contohnya adalah bukti potong dari kantor.
nanti otomatis muncul. Kita tidak perlu input lagi. Nah, kita tinggal approve, oh iya gue kerja di sini. Atau bukti potong dari bank. Kita kan mungkin ada deposito atau ada apa, ada bukti potongnya kan. Kita tinggal approve, iya nih kita ada bunga dari situ. Ya, gitu Pak ya. Jadi sebagian data akan muncul dan perlu approval kita. Oke, yang lainnya tetap diisi manual dan lapornya juga manual. Maksudnya lapor sendiri gitu ya, bukan otomatis terlapor. Tidak. Oke. Semangat teman tuh, Bu Tamara Tanu. Ibu Rusmi Iskandar, mau tanya lagi kok? Ya, gimana Bu? Ibu Ningkawa, dapat SP2DK yang tanya tentang status kepemilikan bangunan. Bangunan itu milik Direktur CV. Apakah boleh tidak ada biaya sewa? Ya, jawabannya boleh-boleh saja, Bu ya. Boleh-boleh saja. Cuman begini ya. Kita kan CV kan kerja nih ya, atau dagang, oke, atau berbisnis di sebuah tempat, oke. Tempat itu bukan milik CV, baik itu milik direktur atau komisaris atau milik siapapun, oke. Maka sewajarnya lah ada sewa. Please dong, ya. Kita kan dagang, kita menghasilkan duit dari tempat ini, ya sewajarnya lah kita ada biaya sewa. Sehingga kita potong PPh 10%, kita bagi untuk negara. Begitu kan fair dong? Nah, tetapi kalau ibu mau paksakan tidak ada sewa, ya nggak apa-apa. Bilang aja ke orang pajak, ini tidak ada sewa. Kami cuma pinjam pakai. Boleh-boleh saja. Gitu ya, Bu ya. Cuman ke depannya, supaya nggak ribut sama AR, ya kalau bisa bayarlah sewa, potong 10%, kita sharing untuk negara. Gitu, Pak ya. Nah, semua teman tuh, Bu Ningkawa. Gitu, Bu. Bapak Ahwil Lim. Malam Pak Wan, malam Pak Ahwil. Apakah diperbolehkan satu alamat ada PT PKP dan UD pribadi? Jawaban saya boleh tapi resiko ya. PT dan UD dalam perjanjian sewa menyewa secara terpisah selama ini. Jawaban saya boleh saja dilakukan ya. Boleh dilakukan, cuman tahu resiko ya. Kalau orang pajak datang, kita harus siap hantam-hantaman sama orang pajak. Orang pajak pasti bilang, ini PKP semua nih, nggak bisa nih. Kita akan lawan. Nggak bisa begitu, Pak. Kami sudah ada perjanjian tertulis. Yang ini UD, yang ini PKP. Beda, Pak. Barangnya juga beda. Rekeningnya juga beda. Gitu loh, Pak. Kita harus siap berantem sama orang pajak. Begitu sih, Pak ya. Jadi, kita tahu risiko ya. Gitu. Nah, saran saya ke depannya, Pak ya, kita kurang-kurangin yang begini-ginian. Begitu satu tempat ada PKP-nya di situ, maka seluruhnya sebaiknya PKP supaya aman. Kalau kita mau paksakan non PKP, dikasih tembok atau dikasih triplek. Oke, sebelah kiri PKP, sebelah kanan non PKP, kan lebih aman. Ada temboknya. Kita ada pemisahan gitu ya. Jadi lebih enak ketika kita berargumen sama orang pajak. Gitu, Pak ya. Saya mau terbantu Pak Ahwil Lim. Ibu Eli Nurdiana. Kawan mau tanya, kalau pembetulan SPD tahunan, apa ada batasan berapa kalinya? Nggak ada batasan, Bu. Nggak ada batasan. Negara tidak akan menghalangi orang untuk bayar pajak. Terserah, kami terima semua ya. Terima terus. Jadi nggak ada masalah. Silakan membayar pajak seberapa kali pun kita mau membetulkan. Gitu ya. Tetapi kalau pembetulan menyebabkan LB, nggak boleh. Itu maksimal 2 tahun ke belakang. Oke, kalau pembetulan menyebabkan kurang bayar itu silakan, bebas, nggak ada batasan. Kalau pembetulan menyebabkan LB itu kalau nggak salah 2 tahun ke belakang maksimal. Tahun ketiga udah nggak bisa. Semangat teman tuh Bu Eli. Ibu Ana 1270-2022. Kok tahun 2024 semua transaksi keluar masuk uang kebaca petugas pajak ya? Jawabannya iya, bukan cuma 2024, dari kemarin-kemarin sudah Bu ya. Atau saldo di akhir tahun saja yang kebaca, bukan saldo terakhir. Tetapi seluruh isi mutasi bank itulah yang diincar oleh petugas pajak. Ya, orang pajak bukan orang bodoh. Kalau dia ngikutin saldo akhir mah orang bodoh namanya. Ya, orang pajak itu sangat-sangat pinter. Ya, lebih pintar dari kita bersama. Jadi mereka pastilah mengincar transaksinya, mutasinya, bukan saldo akhirnya. Oke, nah, apakah transaksi itu sudah diketahui orang pajak? Jawabannya sudah, tinggal menunggu kapan giliran kita menang jackpot. Kapan giliran kita rasi bintangnya kapan nih? Garis tangan kita nih, kapan tunggu dipanggil surat pajak? Itu dong. Jadi kita harus siap ya, kita harus siap bertanggung jawab atas perbuatan kita. Nah, semua teman tuh Bu Ana. Bapak Dovra 21, saya mau tanya, bagaimana kalau kita dah lapor PPh 23 2020, tetapi posisinya sekarang sudah pakai unifikasi yang terbaru. Jadi proses pembetulannya bagaimana? Nah loh, yang pertama adalah ngomong ke AR. Bapak AR, saya mohon izin. Saya mau bayar aja tapi nggak usah pembetulannya Pak. Repot, nggak ada menunya. ISPT sudah tidak berlaku.
Sekarang unifikasi, tapi unifikasi nggak bisa mundur. Ya udah, bilang ke Pak AR, Pak AR, saya bayar saja ya. Saya bayar pakai e-billing, tapi saya nggak bisa lapor. Dan saya tidak usah pembetulan. Gitu aja, Pak. Ya, mau gimana? Nggak bisa pembetulan. Semoga teman tuh, Pak Dovrak. Ya, AR juga paham lah, maklum lah. Kan yang penting pajaknya dibayar. Ibu Rusmini Iskandar mau tanya lagi. Tahun ini kurang bayar, tapi tahun depan perusahaan sudah tidak operasional. Bagaimana PP 25-nya kok? Oke, di SPT tahunan, Ibu harus hilangkan di menu yang menghitung PPh 25. Oke, ingat ya. Begitu SPT tahunan di lampiran 1 atau lampiran 2 atau halaman induk. Halaman induk kayaknya. Halaman induk tapi halaman kedua ya. Di yang paling atas itu adalah perhitungan PPh 25. Ibu nolkan di situ. Sehingga PPh 25-nya adalah 0 untuk tahun depan. Oke, beres ya. Itu ya Bu ya. Jangan sampai salah ya. Semoga teman tuh Bu Rus. Bapak Suago Nigiri. Kalau keuntungan kasino tidak perlu ajukan NPPN-nya Om. Terserah Om. Kalau Om menggunakan NPPN, maka cukup bayar pajak 50%. Gitu ya. Kalau tidak pakai NPPN, maka bayar pajaknya 100%, lebih mahal jauh. Nah, gitu Om. Jadi mending sih inputlah NPPN ya. Cetaklah NPPN, mending begitu. Nanti pajaknya cuma kena 50% aja. Kira-kira begitu Om ya. Noviandi 999. Contoh, toko punya omset rokok 4 miliar dan omset barangnya, PPN-nya 2 miliar per tahun. Apakah toko tersebut PKP atau tidak PKP kok? Oh, rokok ya. Rokok 4 miliar, barangnya 2 miliar. Barang BKP 2 miliar kan? BKP 2 miliar, rokoknya itu 4 miliar. Oke. Yang pertama adalah kita mesti pahami rokok itu BKP atau BKP 0% atau dia bukan BKP. Oke, apakah rokok itu BKP 0% atau dia bukan BKP? Saya juga nggak yakin ya. Kalau dia bukan BKP, maka dia tidak perlu PKP. Tetapi kalau dia BKP tetapi 0%, maka dia jadi perlu PKP. Jadi perlu PKP. Gitu sih Bu Noviandi ya. Rasa-rasanya seperti itu. Nah, supaya aman gimana? Supaya aman, yang menjual PPN itu gunakanlah PT atau PTP. Oke, orang pribadi jual rokok aja, nggak usah jual yang lain. Oke, sehingga pribadi tidak perlu PKP. Cukup jual rokok doang, nggak usah PKP. Gitu ya. Sedangkan barang PPN, barang BKP dijual menggunakan entitas yang lain. Bisa PT, bisa CV, bisa PTP. Mending PTP. Gitu ya. Jadi aman. Gitu ya. Jangan mencampur adukkan barang BKP dan non BKP dalam satu NPWP. Ribet, nanti kita pusing. Ribut sama orang pajak. Gitu Bu ya. Semoga terbantu Bu Noviandi. Bapak Hayanto 33, kawan. Jika dikeluarkan dari IKPI, masuk saja ke FPI. Pintu terbuka lebar. Waduh, FPI itu apa ya? Jangan dah, jangan. Ya. Mudah-mudahan aman ya Pak ya. Semua teman-teman Pak Hayanto. FPI sih nggak apa-apa. Kalau masuk sel kan repot Pak. Bapak Oka Mahendra Putra. Malam kawan, malam Pak Oka. Mau tanya, apa yang dimaksud PP 55? Soalnya mau cetak suket PP 23 yang ada malah cetak PP 55. Oke. Jadi Bapak nggak usah khawatir. PP 55 adalah nama baru dari PP 23. Gitu Pak ya. PP 23 itu sudah dibatalkan dan diganti menjadi PP 55. Oke. Isinya itu sama saja. Ya Pak ya. Jadi PP 23 dan PP 55 ini barang yang sama. Cuman ganti baju, ganti nama. Oke ya. Jadi pakai PP 55. Itu aja Pak. Sama aja. Nggak ada bedanya. Oke. Semua teman tuh Pak Oka. Bapak Suago Nigiri. Apakah LB otomatis dari sistem Om? Bukannya kalau LB malah bagus untuk pemerintah. LB ini mengenai LB apa nih Pak? Kalau LB SPT tahunan itu akan menyebabkan pemeriksaan pajak Pak. Kalau LB SPT tahunan akan menyebabkan pemeriksaan pajak.
Gitu sih. Dan tidak bagus bagi pemerintah. Kalau LB, maka negara harus mengembalikan uang itu kepada si orang pribadi atau si perusahaan, ya kan? Kalau negara mengembalikan uang kepada wajib pajak, maka terjadilah pemeriksaan. Nah, biasanya pemeriksaan bisa berbalik arah. Yang tadinya LB menjadi KB, malah masalah. Gitu Pak ya. Jadi kalau saya sih, SPT tahunan itu haram LB. Kalau SPT bulanan itu boleh ya, PPN, PPH itu boleh, LB silakan dikompensasi terus. Tapi kalau tahunan tidak boleh LB. Kalau saya ya. Saya mengatakan itu Pak Suwago Nigiri. Bapak Rusmini Iskandar. Perusahaan jual ke non PKP, pungutnya PPN. Oh ya, pungut PPN ya. Bagaimana handle kalau ada returko? Nggak ada masalah. Yang pertama adalah tolong Bapak bikin nota retur, suruh si customer tanda tangan. Oke, bikin nota retur sudah tanda tangan dong. Nota retur ini Bapak boleh input secara manual di sistem e-faktur kita. Oke, sebagai dokumen lainnya ya. Dokumen lainnya terus ada namanya nota retur. Nah, input di situ Pak. Gitu Pak ya. Gampang kok. Input sebagai dokumen lain nota retur. Gitu Pak ya. Semoga teman tuh Pak Rusmini Iskandar. Atau Ibu ya. Ibu Lili Lauren 5. Malam kawan, malam Bu Lili. Mau tanya, SP2DK sudah selesai. Kurang bayar mengenai asuransi dianggap penghasilan yang tahun 2021. Pembetulan yang 21, saya hanya salah pos. Jadi pembetulan salah pos aja. Oke, boleh Bu, nggak ada masalah. Terus gimana? Yang tahun 2022 asuransi 1M. Waduh, asuransi 1M. Oke, terus Ibu Lili gimana? Terpotong Bu Lili? Oh, yang 2022 asuransi 1M. Laporannya persis 2021. Saya khawatir akan diperiksa UMKM-nya 4,7M. SPT sudah menjadi atensi AR. Apakah perlu pembetulan atau biarkan saja? Menurut saya sih Bu ya, kalau Ibu sudah pembetulan 1 kali, maka konsisten. Betulkan semuanya. Gitu Bu ya, ke depannya ya, bukan ke belakang, ke depan. Jadi karena Ibu sudah mengakui 2021 seperti itu, apa adanya, seperti yang Ibu sudah sepakati dengan AR, maka otomatis 2022 dan 2023 juga berlaku hal yang sama. Karena Ibu sudah sepakat dengan AR, maunya begitu. Oke Bu ya. Nah, saya mengatakan tuh Bu Lili Lauren. Ibu Linawati Jenny. Malam kawan, malam Bu Liana. Kalau lapor di SPT persediaan barang atau stok, itu nilainya bisa naik atau turun ya? Bisa dong, bisa Bu. Kalau stok itu kan tergantung stok akhir tahun. Jadi yang dimaksud stok di dalam SPT adalah persediaan akhir tanggal 31 Desember 2023. Ya, tanggal 31 Desember itu adalah nilai stok yang kita laporkan di SPT. Nilainya kan nggak mungkin sama dengan tahun lalu, pasti berubah-ubah dong. Gitu ya. Saya mau teman-teman tuh Bu Liana. Oke teman-teman, sudah jam 9 lewat ya teman-teman. Saya akhiri dulu, tapi saya akan tampung pertanyaan teman-teman. Nanti kalau sudah ada waktu, saya bikin video terbaru untuk menjawab yang belum terjawab ya teman-teman ya. Oke, kita tampung dulu ya. Ibu Felicia Safika. Oke, Bapak Yabes Hulu. Oke, Ibu Lauren tadi sudah. Bapak Malda Daos. Oke, kemudian Ibu Jui Cice. Oke, Bapak Antonius Gondo. Oke. Bapak Willy XYZ. Terus Bapak Dub Stoney. Oke. Terus Bapak Ferihat 89. Bapak Jamal Nugraha 21. Oke. Bapak Andi 0107. Oke. Terus Ibu Ningkawa. Ibu Ningkawa. Bapak Swago Nigiri. Oke. Ibu Atikah AR. Oke. Bapak Ibu Atikah AR lagi. Oke. Bapak Go Wandi. Oke. Bapak Sumardi Huang. Oke. Bapak Sumardi Huang. Oke. Bapak Sumardi Huang. Susan 9053. Oke. Bapak Malda Daos. Oke. Bapak Andi 0107. Oke. Mau banyak juga hari ini. Bapak William Stefan 8. Ibu Lianawati Leni. Bapak Hayanto 33. Bapak Ibu Rasya Khalifa. Oke, makasih. Bapak Loyal Pearl, malam kawan, sama-sama. Ibu Jen Valencia. Oke. Bapak Ibu Janetik Kidos. Oke. Bapak Hayanto 03. Bapak Loyal Pearl ID. Oke. Bapak Hayanto 33. Bapak Loyal Pearl ID. Oke. Bapak Ros Juli 70. Oke, saya tampung dulu ya. Bapak Ros Juli 70. Oke. Ibu Lili Lauren, thank you, sama-sama.
Oke, teman-teman ya, sudah semua. Mohon maaf teman-teman, nggak bisa semuanya saya jawab ya. Dan kita akan live lagi hari Senin depan jam 8 malam seperti biasa. Dan yang belum terjawab akan saya bikin video terpisah di YouTube ya, YouTube-nya Pajak Smart. Oke teman-teman, itu teman-teman ya. Dan kita masih ada promo teman-teman ya, yang takut dengan petugas pajak, yang takut diintimidasi, takut kena masalah dengan pajak, silakan bergabung ke program STP ya, siapatakutpajak.com ya, www.siapatakutpajak.com untuk bergabung di sana, dan ada promo spesial untuk kita di akhir tahun ini nih. Oke, makasih semuanya teman-teman. Sampai jumpa lagi minggu depan, Senin depan jam 8 malam. Mari.